Halo Pak Iman, selamat sore. Halo Bu Vivi, selamat sore. Apa kabar Pak Iman? Baik Bu, kabarnya Bu. Baik Pak Iman. Hari ini Pak Iman akan melakukan coaching terhadap Ibu Ona. Apakah betul Pak Iman? Betul sekali Bu. Oke Pak Iman, sebelumnya mohon izin. Nanti saya akan melakukan supervisi akademik terhadap Pak Iman. Dan supervisi akademik di hari ini ada beberapa tahapan yang perlu diperhatikan oleh Pak Iman. Yaitu yang pertama, apakah proses coaching yang dilakukan di saat ini terhadap Ibu Ona sudah melalui jalur alur Tirta, di mana dalam proses coaching nanti Pak Iman sudah mampu mengembangkan pertanyaan yang berbobot, sehingga Ibu Ona selaku coach mampu menjawab pertanyaan berbobot yang disampaikan oleh Pak Iman tersebut. Kemudian, yang kedua Pak Iman, kita tahu bahwa prinsip coaching itu membangun kemitraan di mana prosesnya itu kreatif dan memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh coaching. Nah, Pak Iman, sebelum melakukan observasi di saat ini, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Pak Iman. Boleh, Pak? Boleh Bu, disilahkan. Baik. Pertanyaan saya yang pertama, Pak. Kompetensi apa yang ingin Pak Iman kembangkan pada kegiatan coaching di hari ini bersama O- dengan Ibu Ona? Oke, baik Bu. Jadi nanti pada saat coaching saat kompetisi nanti, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan secara penuh permasalahan yang dihadapi oleh coach saya. Kemudian saya akan mengemukakan pertanyaan berbobot untuk menggali pemahaman terhadap masalah yang dihadapi, untuk menemukan jalan keluar terhadap tindak lanjut untuk pengembangan dirinya. Oke, baik sekali Pak Iman. Pertanyaan saya Pak yang berikut, apa harapan dan observasi yang akan kita lakukan selama di hari ini? Jadi begini Bu, untuk melalui pertanyaan berbobot yang saya berikan kepada Koci, harapannya dapat memahami permasalahannya, kemudian bisa menggali ide-ide baru dan potensinya untuk menyelesaikan masalahnya, tentunya dengan menggunakan alur cerita yang dikembangkan. Lengkap ya Pak Iman? Baik sekali. Jadi dalam proses coaching di hari ini, Pak Iman akan menyampaikan pertanyaan berbobot, kemudian Ibu Ona selaku coach semakin terbuka untuk menggali masalahnya dan termotivasi untuk menyampaikan ide baru, bahkan menggali potensi apa yang dimiliki olehnya untuk dikembangkan dalam proses pembelajaran ke depan. Terima kasih Pak Iman, sukses untuk coaching di hari ini. Baik Bu Vivi, terima kasih. Sama-sama Pak Iman. Selamat sore Pak Karisman. Selamat sore juga Ibu Ona. Wah, kelihatannya hari ini Ibu Ona kurang bersemangat. Ada masalah apa itu Bu Ona? Iya Pak, hari ini saya merasa kurang bersemangat Pak. Kenapa tuh Ibu Ona? Begini Pak, saya mau curhat tentang masalah yang sedang saya hadapi. Apakah Pak Karisman bisa membantu? Wah, dengan senang hati Bu Ona. Kira-kira apa nih yang bisa saya bantu? Sebenarnya saya ingin meminta solusi atas permasalahan yang saya hadapi Pak. Masalah apa itu Ibu Ona? Mungkin Ibu bisa menceritakan, siapa tahu saya bisa membantu Bu. Begini Pak, di kelas saya ada dua orang anak yang belum bisa membaca Pak. Namun yang satunya sudah lancar. Tetapi masih tersisa satu orang anak yang masih belum bisa membaca dengan lancar Pak. Seperti itu ya Bu ya. Lalu apa yang membuat Ibu khawatir? Begini Pak, saya sudah berusaha secara maksimal dengan meluangkan waktu untuk siswa tersebut. Namun sejauh ini masih belum juga ada perkembangan Pak. Dan juga saya merasa kesusahan dalam pembagian waktu Pak. Saya merasa terbeban karena ini semakin dekat dengan akhir semester Pak. Terus yang menjadi kekhawatiran Ibu adalah ketika akhir semester ini masih ada seorang siswa yang belum bisa membaca dengan lancar ya Bu ya. Benar sekali Pak. Saya merasa cemas jikalau nanti Bapak Kepala Sekolah komplain kepada saya Pak. Hmm, Terus apakah Bapak Kepala Sekolah pernah komplain tentang murid Ibu yang belum bisa membaca? Bapak Kepala Sekolah sangat berharap banyak, Pak,
agar siswa tersebut bisa lancar membaca ketika akhir semester ini, Pak. Oh, lalu bagaimana tanggapan Ibu Ona terhadap respon Pak Kepala Sekolah? Saya juga berharap agar siswa saya ini bisa lancar membaca. Namun sudah hampir semester ini, Pak, masih memahami beberapa huruf dan sulit untuk membuat kata, apalagi merangkainya menjadi satu kalimat. Hmm, mengapa tidak di saat jam literasi, Bu? Mungkin siswa tersebut bisa diajak membaca selama 10 menit di perpustakaan sekolah. Wah, benar juga ya, Pak. Kenapa tidak terfikir ya? Di sini mungkin Ibu bisa memanfaatkan buku bacaan yang di perpustakaan. Ya, siapa tahu siswa tersebut bisa menjadi semangat berlatih untuk membaca. Wah, ada benarnya juga ya, Pak ya. Gini Bu, setelah Ibu Ona bercerita sekarang, bagaimana perasaannya Bu? Sejujurnya, Pak, beberapa hari ini saya merasa resah, gelisah, dan tidak nyaman, Pak. Kepikiran terus dengan masalah ini. Lalu apa yang membuat Ibu Ona merasa tidak nyaman? Sebenarnya yang membuat saya merasa tidak nyaman adalah karena saya diberi tanggung jawab untuk mengajari kedua siswa tersebut, Pak. Dan saya sudah berbicara dengan kepala sekolah kalau saya akan mengajari mereka sampai bisa membaca dengan lancar, Pak. Oke Bu, jadi di sini saya dapat menyimpulkan yang sedang membuat Ibu Ona tidak merasa nyaman dan resah mungkin dikarenakan rasa tanggung jawab yang belum bisa Ibu Ona penuhi kepada kepala sekolah Ibu ya. Iya, Pak. Kira-kira apakah saya akan dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah kah? Hmm, kalau menurut saya untuk masalah ini, Ibu Ona bisa merefleksikan dan mempersiapkan diri. Ya, mungkin kalau Ibu ditegur oleh kepala sekolah, mungkin Ibu Ona harus siap menjelaskan masalah yang terjadi. Eh, saya yakin kok pasti beliau bisa menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Ibu Ona dalam mengajar nantinya. Semoga saja ya, Pak ya. Dari yang sudah Ibu Ona sampaikan, apa rencana Ibu ke depannya? Saya berniat menemui Bapak Kepala Sekolah untuk berkonsultasi dan membicarakan hal ini, Pak. Mungkin beliau akan memberikan solusi. Lalu, apakah ada hal lain yang akan Ibu lakukan? Setelah ini, saya akan mengajak siswa tersebut untuk berlatih membaca di ruang perpustakaan saat jam literasi maupun pada jam istirahat, Pak. Langkah Ibu sudah tepat. Saya setuju sekali. Lalu dari yang Ibu sudah rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Untuk hal itu, saya akan mencoba untuk mengajari siswa saya membaca saat jam literasi dan juga jam istirahat, Pak. Dan mungkin saya juga akan berkoordinasi dengan teman-teman guru atau rekan-rekan sejawat untuk meminta solusi-solusi yang lainnya juga, Pak. Itu ide yang bagus sekali ya Bu Ana ya. Ya semoga segera dapat terselesaikan dan dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang, tanpa dihantui rasa cemas dan ketidaknyamanan. Baik Bu Ana, dari perbincangan kita ini kira-kira bagaimana sih perasaan Ibu sekarang? Iya, Pak, sekarang perasaan saya lega sekali karena sudah berbagi cerita dengan Bapak dan mendapatkan solusi yang baik dari permasalahan yang saya hadapi, Pak. Baguslah Bu. Kalau begitu, saya kira pembicaraannya sungguh luar biasa dan saya berharap mudah-mudahan Ibu dapat melaksanakan apa yang sudah Ibu rencanakan. Iya, Pak, saya akan semangat dalam melaksanakannya dan membimbing murid-murid saya ke depan. Baik Bu, kira-kira nih ada hal lain yang ingin Ibu bicarakan lagi? Saya rasa sudah cukup ya, Pak ya, untuk masalah saya. Dan terima kasih banyak, Pak, atas waktunya ya. Baik Bu, sama-sama. Baik Pak Iman, luar biasa sekali. Coaching tadi sudah berjalan dengan lancar kalau saya perhatikan. Bagaimana perasaan Pak Iman setelah melakukan coaching tadi, Pak? Setelah saya melakukan coaching tadi ya Bu ya, kompetensi yang saya harapkan sudah tercapai. Saya juga merasa sangat bahagia bisa bercerita dengan coach saya, sehingga semua permasalahan yang dihadapi coach bisa tersampaikan.
Luar biasa, Pak Iman. Pada saat coaching tadi, jika kita merujuk pada indikator pencapaian dari pengembangan diri yang Pak Iman harapkan pada kompetensi coaching, kira-kira apa saja yang Pak Iman lakukan pada proses coaching tadi, Pak? Iya, Ibu Vivi. Tadi setelah melakukan coaching tadi, saya merasa mengemukakan pertanyaan berbobot, sehingga coach saya mampu menggali permasalahannya sendiri, bahkan menemukan solusi terbaik dari potensi dan kekuatan yang dimilikinya. Ya, sesuai dengan alur tirta, Bu. Baik, Pak Iman. Jadi semuanya sudah tercapai ya indikator pencapaian yang Pak Iman harapkan. Iya, Ibu Vivi, sudah tercapai semuanya. Oke, Pak Iman. Izinkan saya untuk menyampaikan hasil pengamatan saya, boleh, Pak? Boleh, dipersilakan, Ibu. Iya. Berdasarkan observasi yang dilakukan tadi, menurut saya percakapan coaching tadi sudah berjalan dengan baik, dengan prinsip coaching yang membangun kemitraan, dengan pembicaraan yang setara, sehingga memaksimalkan potensi coaching. Bahkan alur ceritanya sangat jelas terlihat dari percakapan coaching yang dilakukan oleh Pak Iman dengan Ibu Ona tadi. Selain itu, Pak Iman juga sudah mampu mengarahkan Ibu Ona untuk mengidentifikasi permasalahannya, kemudian merencanakan aksi nyata ke depan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Ibu Ona, untuk terus membangun komitmen dengan penuh tanggung jawab. Dan prinsip-prinsip coaching juga, Pak Iman sudah mampu menjalankannya dengan baik, sehingga dengan kesadaran penuh dan Pak Iman juga mampu mendengarkan secara aktif, bahkan menyampaikan pertanyaan berbobot untuk menggali permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Ona. Dan menurut saya itu sudah sangat baik, Pak Iman, dan semuanya sudah tercapai. Wah, terima kasih banyak, Bu Vivi. Saya senang sekali mendengarnya. Terima kasih, Ibu, atas umpan balik yang sudah Ibu berikan kepada saya. Sama-sama, Pak Iman. Dari hasil coaching yang dilakukan, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Pak Iman kembangkan berikutnya, Pak? Oke, baik Bu Vivi. Di sini saya berencana ke depannya nanti untuk terus memperbaiki banyak lagi latihan dan lebih intensif dengan mendengarkan secara aktif maupun merumuskan pertanyaan yang lebih efektif. Sehingga nanti pada saya melakukan coaching ke depannya, saya bisa bercerita lebih banyak dengan coach saya, Bu. Sehingga coach bisa menyampaikan apapun yang ada dalam permasalahannya. Luar biasa, Pak Iman. Semoga kompetensi tersebut dapat Pak Iman kembangkan sesuai dengan harapan Pak Iman nantinya. Semoga juga Pak Iman bisa mencapai kompetensi yang diharapkan dengan memperbanyak praktik coaching tadi. Baik, Ibu. Nantinya saya akan memperbanyak latihan untuk memperdalam pemahaman saya tentang coaching. Baik, Pak Iman. Ada hal yang ingin disampaikan lagi, Pak? Tidak ada lagi, Bu. Saya rasa sudah cukup. Baik, Pak Iman. Kalau begitu, pertemuan kita sampai di sini. Terima kasih, Pak Iman. Selamat sore. Selamat sore juga Bu Vivi, makasih. Sama, Pak Iman.